Masuk. Tapi yang lain unmute aja, matiin aja ya, karena denger kan. Iya. Oke, yang belum datang. Itu yang dosen baru 3 tuh. Belum ada yang masuk, coba suruh masuk. Itu Sudah masuk ke ini enggak? Dosen enggak? Itu yang tadi dikirim ke grup dosen kan? yang tadi linknya apa? Bitly. Edi. Apa loh? Ini apa, Medik? Link apa? Iya, itu linknya link. Iya. Link Itu silahkan. Beri. Berikut untuk pertemuan hari ini. Mana sih link? Berarti itu. Kenapa? Gue mesti ya segitu Pak. Seger banget. Udah enak gitu. Udah ngopi. Kayaknya kita pulang kan malam sih. Oh, jadi. Pak Alek, gambar saya ada di situ ya? Ya. Di kelas ada nggak? Iya, info satu lagi. Pak Supri tidak terhadir maksudnya? Hah? Yang hadir? Ya. Mana? Men. Kita hadir, men. Kamu kan di sini, isi Anda hadir. Hah? Enggak ada di sini. Ada di sini juga. Kalau mau Enggak yang offline ini, yang online ini. Yang offline. bisa itu, nggak bisa kan ini mah mati ya? Maksud saya itu. Ya belum dipasang ya. Oh. Panana biasanya kan kita scroll di. Nah, siapa sih buku ini? Salah belakang. Ya nggak kebagian, saya colokan. Terus caranya di murahkan ada 3 kali. Iya, yang untuk yang di bawah. Nanti di fokus. Nyala. 4, 5, dan 6. Wih, gambar saya ada itu. Wush. Salah baik itu. Tes 1, 2. Dicobi. Ya Pak, mulain Pak. Sebenarnya colokan itu banyak Pak. Setiap orang punya colokan. Cuma hanya satu yang fungsikan. Terima kasih. Ambil Pak. Udah ambil tadi. Ya, internetnya juga dibagi. Kekuatan Supri aja. Pribadi bos. Nah, ini apa? Oh ya. Oke, ini apa? Kalau memang rasa ini. Selamat datang Pak Alex. Selamat datang Pak Alex. Alex sudah hadir. Ini coba ngecek perahan wajah. Nanti ini Bapak itu. Allah. Dulu pakai saya Sofian. Kalau kedua harus karena nanti Ini berbenturan nih. Ya, bos, sinyalnya juga nggak ada, bos. makin satu. Minggu ya.
Kita Sofyan sama Tim. Oke, bos. Mana emang siapa belum? Mana anak tuh? Udah mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati para dosen institusi Rajul Falah, wabil khusus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rajul Falah, dalam hal ini Bapak Kaimuddin MSI yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Langsung saja, sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya saat ini kita akan melaksanakan persiapan KBM semester ganjil tahun akademik 2021 2022. Sebelumnya, sebagaimana yang telah kita ketahui dan sudah disebarkan mata kuliah di grup ya, dan para dosen yang insya Allah akan mengampu di semester ganjil ini ada sekitar 18 orang Pak Ketua, dibagi dengan berbagai macam komposisi. Dan perlu kita tahu bahwasanya di pembelajaran tahun akademik 2021-2022 ini ada 4 semester, semester 3, semester 5, dan semester 7. Dan perlu diketahui juga, dikarenakan masa ataupun masih dalam masa pandemi ini, tentunya kami dari pihak kampus ada beberapa kebijakan dalam melaksanakan pembelajaran ini yang nantinya kami mohon pada para dosen-dosen untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang sudah dijadwalkan, sebagaimana yang kemarin sudah dirumuskan dengan Pak Ketua R1 bidang akademik, bahwasanya untuk tanggal 13 September ya kita sudah mulai perkuliahan, khususnya dari Senin sampai hari Rabu itu di semester 1A1 dan semester 3A. Ini perlu saya sampaikan dulu. Dan untuk Senin sampai Kamis di siangnya, itu yang tadi kelas pagi, yang kelas siangnya 1A3 dan 1A3 ya, 1A3 saja itu siangnya. Itu dari Senin sampai dengan Kamis. Nah, itu dari Senin sampai dengan Rabu untuk pagi, Senin sampai dengan Kamis untuk siang. Seluruh offline ya, sekali lagi seluruhnya dari Senin sampai Rabu yang pagi dan Senin sampai siang yang Kamis seluruhnya offline. Oleh karena itu kami berharap kepada para dosen yang sudah ditunjuk ataupun sudah bersedia dalam melaksanakan di Senin sampai Kamis besok sudah melakukan pembelajaran offline di kampus. Nah, itu seluruhnya offline sampai waktu yang tidak ditentukan. Nanti tinggal yang dijalankan kebenaran lainnya. Terus yang kedua, untuk Jumat Sabtu itu ada semester 1B, semester 1C, 3B, 5AB, dan 5B dan 7AB. Ya, 7AB. Nah, ini Sabtu besok yang offline itu adalah semester 1
1 dan 5. Sekali lagi, untuk Jumat dan Sabtu besok yang offline itu 1 dan 5. Artikel 1B, 1C, dan 5B. Selain itu akan dilaksanakan online. Oke, mungkin itu sedikit prolog dari saya yang nanti untuk teknik pelaksananya yang mungkin akan lebih luas ataupun lebih rinci oleh Burket 1 bidang akademik berkaitan dengan penggunaan Classroom dan aplikasi Bitly Sirajul Falah. Ya, tentunya nanti akan lebih diterangkan atau lebih dijelaskan oleh satu bidang akademik dalam hal ini yaitu Bapak Edi MPDI. Langsung saja untuk memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Edi MPDI untuk memaparkan ataupun bimbing pada kita semua dalam pelaksanaan pembelajaran di semester ganjil tahun akademik 2001-2002 ini. Alhamdulillah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah, yang terhormat para wakil ketua, yang saya hormati para dosen dan rekan-rekan sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kaprodi, bahwa pembelajaran kita sampai saat ini masih mengikuti ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun tingkat SLTA atau mulai dari TK ya atau RA sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, besar kemungkinan juga kalau tidak ada hambatan yang berarti kita akan melaksanakan pembelajaran yang bersifat tatap muka. Namun sekali lagi pembelajaran bersifat tatap muka ini masih sedang dicoba, karena itu pihak kampus selalu diminta untuk memberikan data-data terkait dengan jumlah mahasiswa. Berapa jumlah dosen yang sudah divaksin dan berapa jumlah mahasiswa yang vaksin itu yang akan kita mulai pada tanggal 13 September tahun 2021, yaitu mungkin hari Senin depan. Proses pembelajaran masih bersifat offline dan online. Ada jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu, proses pembelajaran di tahun ini agar tertata dengan baik, maka Bapak dan Ibu nanti bisa login di Sitsifa, jadi pembelajaran Sitsifa. Nah, terkait dengan pembelajaran tersebut, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan sites yang sudah dibuat, yaitu bahwa kita itu nanti setiap dosen mengisi akun masing-masing, di mana akun itu nanti akan digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, kita akan masuk ke akun ini dengan menggunakan sifat yang besar semua ya, karena besar kecil ini berpengaruh.
Mungkin nanti akan kita sosialisasikan lebih lanjut terkait dengan link yang disingkat ini ya. Yaitu mana ya? Sebentar ya, saya cari. Nah ini ya, Sifa pembelajaran. Nah ini kita klik mungkin tiap hari kaitan dengan ini. Nah jadi bit.ly Sifa. Ya, hanya kita menggunakan atau memanfaatkan situs-situs yang gratis. Nah ketika kita masuk di sini kita bisa lihat manual book Bapak dan Ibu. Bisa klik ini, nanti akan terdownload ke perangkatnya masing-masing. Kemudian juga di sini ada jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan ini masih bersifat sementara ya, artinya tidak menutup kemungkinan terdapat perubahan. Kenapa? Karena biasanya jadwal di minggu-minggu pertama itu masih terdapat proses perubahan. Kita berharap tidak ada perubahan yang berarti. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisi isian daftar dengan mengklik isian daftar hadir di sini. Nah kemudian terkait dengan yang kedua, halaman kedua itu, ya ini halaman muka, ada kalender akademik, ada manual book, ada jadwal perkuliahan dan seterusnya. Kemudian ada ini di info administrasi. Di info administrasi ini terkait dengan informasi yang disampaikan kepada mahasiswa, dan Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi akun ini, ya akun dosen. Akun dosen ini digunakan nanti ketika Bapak dan Ibu mengajar di kelas ya, yang kita gunakan kelas virtual, yang biasa kita gunakan adalah Google Classroom. Nah kalau ini isian yang wajib diisi oleh mahasiswa. Nah, ketika Bapak dan Ibu menggunakan mendaftarkan email yang sudah diklik di sini, maka email itu yang dijadikan Bapak dan Ibu nanti untuk masuk ke kelas masing-masing. Nah, di sebagian dosen bisa dilihat emailnya, itu sudah ada undangan untuk bergabung ke kelas dan diminta untuk segera bergabung di kelas, sehingga Bapak dan Ibu adalah sebagai teacher atau sebagai dosen yang ada di kelas. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini hanya fitur tambahan, kita membuat pustaka digital ya, yang sifatnya ada pustaka digital. Di sini ada referensi terkait dengan Islam Nusantara. Kemudian ini ada perpustakaan digital tentang hadis yang dibuat oleh ulama yang ada di Jakarta yang sudah meninggal. Kemudian ini ada Lisanul Arab untuk belajar bahasa Arab, semuanya berbahasa Arab. Kemudian ini ada Ruhul Ma'ani, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki buku misalkan terkait dengan buku digital, itu bisa memberikan linknya untuk saya buatkan link di sini. Ini hanya pojok pustaka saja yang nanti akan kita kelola. Nah, ketika kita mengajar di semester sekarang itu ada semester 1, ada semester 3, ada semester 5, dan semester 7. Nah, semester 7 ini ada gabungan, yaitu semester A, B, C digabung. Jadi mereka yang dulunya ada 2 kelas, nah sekarang bergabung menjadi 1 kelas. Nah, adapun semester 1, ini semester 1 kita sebut dengan semester 1A1, ada semester 1A3, semester 1B, semester 1C. Nah, ketika Bapak dan Ibu misalkan mengajar di semester 1, kita bisa klik di semester 1 ini, ya nanti akan tampilan seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar di semester ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di setiap mengikuti perkuliahan. Ini untuk mahasiswa ya, daftar hadir diisi setiap mengikuti perkuliahan. Ini untuk mahasiswa. Tetapi untuk Bapak dan Ibu bisa mengisi ini. Jadi sebelum mengajar klik agenda ya, nanti biasanya dialihkan untuk ke Google Form ya, nanti bisa direkap di akhir untuk daftar hadir ini. Nah, demikian juga kemudian kalau kita klik semester ini, kemungkinan muncul kelas. Nah, ini adalah bahasanya kita memindahkan
kelas-kelas yang ada di Sirojul Falah ini menjadi kelas virtual. Jadi ketika misalkan mengajar ilmu alamiah dasar, tinggal Bapak mengklik atau Bapak dan Ibu mengklik ini saja, ini kelas ya. Katakanlah ini ruangan untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar. Kalau ini ruangan untuk mata kuliah Civic Education untuk kelas 1A1. Yang ini ruang kuliah bahasa Arab untuk kelas 1A1 bahasa Arab 1. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan linknya, kemudian mengajar katakanlah ilmu alamiah dasar, tinggal klik ilmu alamiah dasar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jadwal yang sudah ditentukan itu ada di yang pertama ini, jadi halaman muka ini ya, ada jadwalnya, maka jadwal ini nanti silakan di-download saja. Nah, insya Allah kalau kita sudah terdownload, masing-masing Bapak dan Ibu bisa melihat ini jadwal yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah untuk tahun akademik 2021-2022. Nah, selanjutnya tadi kita misalkan di kelas, di kelasnya ada kelas 1A1. Nah, maka Bapak dan Ibu hanya mengklik saja. Ketika kita klik ini, maka dia nanti akan masuk ke kelas. Nah, ini maaf ini kelas Bu Hajah Darlina ya. Di sini kita lihat anggotanya ada 2, Bu Haji Darlina belum menyetujui undangan ya. Ada 1, ada 2, dan nanti yang menambahkan siswa ini adalah pengelola akun ya, bisa dari bagian tata usaha atau bagian akademik nanti yang ditunjuk oleh ketua. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai nanti direpotkan lagi untuk mengundang siswa. Jadi nggak usah mengundang siswa, biar siswa saja yang masuk atau nanti dimasukkan oleh saya yang ada di sini ya. Karena siswa pun memiliki akun masing-masing. Nah, kemudian ketika nanti sudah di kelas ya, Bapak dan Ibu bisa saja untuk membuat tugas saja. Jadi di sini ada forum. Saya mohon maaf agak menjelaskan sedikit bahwa forum ini adalah tempat kita untuk bertanya kepada mahasiswa atau memberikan informasi kepada mahasiswa yang bersifat umum. Nah, kalau tugas ini bersifat materi yang akan kita berikan atau tugas yang akan kita berikan, dan tugas itu harus terstruktur. Maksud saya harus terstruktur ini, ketika kita buat tugas, maka alangkah baik yang pertama kita buat adalah topiknya ya. Katakanlah topiknya misalkan kita gunakan saja topik 1, misalkan pertemuan 1 ya, atau kontrak perkuliahan misalkan, kontrak perkuliahan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kalau setelah ini adalah menjadi topik 1. Di dalam topik 1 ini nanti kita buat lagi, misalkan Bapak dan Ibu membuat absensi sendiri untuk perkuliahan agar mudah, maka kita bisa klik pertanyaan saja. Misalkan pertanyaan kehadiran ya, daftar hadir, kita pertanyaannya jawablah sesuai kondisi kehadiran saudara saat ini. Ini contoh saja, bisa macam-macam ya. Ini bisa hadir, kemudian kalau dia tidak klik hadir berarti sakit ya, tidak bisa mengikuti, atau opsinya izin. Nah, kemudian di sini kita kasih poin, kalau dia hadir nilainya mati 100. Nah, biasanya ada tenggat waktu. Tenggat waktu ini kita disetting, misalkan perkuliahan dimulai jam 8, maka kita bisa setting dia menyelesaikan kuliahnya itu jam 9 untuk hadirnya. Jadi setelah jam 9 dia terlambat. Katakanlah ini ada batasnya. Jadi sekarang ini tanggal 11, misalnya 12 September, kemudian kita isi waktunya, bisa kita setting, dan kemudian ini topiknya. Tadi topik yang kita sudah buat tadi.
Nah, kemudian kita bisa kita tanyakan, kalau langsung bisa dilihat oleh siswa, atau bisa jadwalkan. Kalau jadwalkannya nanti sesuai dengan jadwal yang akan kita laksanakan pada saat perkuliahan. Misalkan kita perkuliahannya dilaksanakan minggu yang akan datang, bisa kita setting jadwalnya, materinya hari ini. Ya, jadi pada hari itu Bapak dan Ibu bisa melakukan pekerjaan yang lain, tapi secara otomatis nanti sudah terjadwal. Atau kita simpan ke draft. Kalau disimpan dalam draft ini, nanti bisa kita lihat lagi untuk langsung disampaikan. Ini menghapus draft. Nah, ketika misalkan langsung kita tanyakan, maka dia akan muncul di kelas, dan anggota kelas ini bisa ada di sini. Nah, kemudian kalau kita nanti setiap siswa ini bisa melihat ini, kemudian dia mengklik hadir atau tidak. Ketika klik hadir, maka siswa akan tercatat hadir di sini. Nah, kemudian juga setelah itu kita buat materi. Ya, materi kita apa? Misalkan katakanlah kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan. Maaf ya. Perkuliahan, kita bisa melihat di sini, misalkan bacalah dengan seksama RPP ya, RPS, rencana pembelajaran semester, dengan seksama RPS sebagaimana dalam lampiran. Nah, RPS ini bisa kita lampirkan nanti di sini ya, sesuai dengan filenya. Kalau misalkan filenya berbentuk link, kita kasih link. Kalau file kita ada di drive, kita bisa klik drive. Kalau misalnya kita mau upload, ada di upload. Kalaupun untuk menayangkan, kita tinggal klik tayangan ini. Nah, ini agak memudahkan kita kalau kita ingin siswa menyaksikan tayangan yang terkait dengan materi, kita bisa langsung cari di sini. Misalkan penciptaan alam ya, penciptaan alam. Kita klik di sini, kita cari, langsung ketemu. Ya, ini kita klik di sini, kita tambahkan. Nah, nanti kalau kita posting, siswa akan bisa memperhatikan video terkait tugas yang kita berikan dengan proses penciptaan alam. Nah, kemudian ini tadi tetap topiknya topik ini juga dan seterusnya ya. Ini terkait, saya pikir Bapak dan Ibu lebih memahami, saya hanya menyampaikan saja. Dan kalau ini bisa kita posting langsung, bisa kita jadwalkan atau kita simpan secara draft. Katakanlah saat ini kita langsung posting agar siswa itu bisa melihat. Nah, kemudian begitu juga ketika pertemuan yang akan datang, maka kita buat pertemuannya adalah topik. Topik berarti topik 2. Jadi pertemuan kedua. Nah, ini kita tambahkan. Nah, kalau untuk mengisi daftar hadir, karena kita sudah buat, maka kita tinggal klik saja, gunakan kembali postingan. Nah, kemudian di sini ada postingan yang sudah diberikan, karena ini saya terlalu banyak ya. Katakanlah ilmu alamiah dasar, nah tidak ada, postingannya ada di 1A1. Maka kita gunakan kembali 1A1, ilmu alamiah dasar, mana ya? Ilmu alamiah dasar 1A1. Mana ilmu alamiah dasar? 1A3, ilmu alamiah dasar, nah bahasa Inggris. Nah, ini ya, udah ada belum? Nah, ini kan, tinggal klik ini saja, daftar hadir, langsung kita gunakan. Daftar hadir, nah nanti dia akan langsung secara otomatis muncul di tema kedua. Tinggal kita berikan batas waktu. Berarti kan ini tema pertemuan kedua kan? Kita klik pertemuan kedua, kemudian kita tetap daftar hadirnya kita batasi waktunya agar siswa itu ada proses perhatiannya, kemudian langsung kita tayangkan. Nah, pertemuan ini sesuai dengan aturan sebenarnya pertemuan setiap perkuliahan itu adalah 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah UTS, kemudian pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, biasanya pertemuan ke-16 itu adalah maksimal. Proses pembelajaran menggunakan Google Classroom ini karena memang siswa pun menggunakan kuota, diharapkan
poin-poin terpenting dalam proses pembelajaran dengan menggunakan classroom ini tersampaikan. Kenapa? Karena kalau dia memperhatikan apalagi di handphone, ya perangkatnya tidak mendukung, apalagi dan ditambah sinyalnya juga kurang baik, ini menambah beban bagi peserta didik atau mahasiswa. Karena itu proses pembelajaran perkuliahan dengan sistem online ini diharapkan bisa maksimal materi tersampaikan itu sekitar 30 menit ya. Ya syukur-syukur sampai 40 menit lah maksimal, antara 30 dan 40 menit ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu ketika ingin memberikan tugas perkuliahan bisa mengingatkan di forum ini. Karena sistem pertemuan perkuliahan kita hari ini atau saat ini di semester pertama ini tahun pelajaran 2021-2022 ini berbasis email. Jadi dosen nanti tidak lagi direpotkan oleh mahasiswa yang meminta link. Ketika ada mahasiswa yang belum masuk sebagai siswa, arahkan saja mahasiswa untuk datang ke kampus agar nanti ditambahkan oleh admin untuk anggota kelasnya. Ya sebenarnya Bapak dan Ibu juga bisa mengundang dengan link, tetapi saya harapkan Bapak dan Ibu fokus saja di mengajar, tidak mengundang di link. Yang ini yang menyebabkan terkadang siswa menggunakan akun yang bermacam-macam. Akhirnya dosen menjadi kesulitan untuk melaksanakan penilaian. Itulah terkait dengan proses pembelajaran kita yang insya Allah akan kita laksanakan pada saat tahun ajaran ini. Nah, kemudian juga terkait dengan materi pembelajaran ini, memang kita juga harus ada pertemuan lanjutan yang membahas tentang kurikulum KKNI ya, kerangka kurikulum nasional Indonesia. Di sana ada capaian pembelajaran umum, capaian pembelajaran khusus, kemudian hal apa saja yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran itu harus ada titik temu ya. Jangan sampai masing-masing tidak memiliki tujuan secara spesifik. Karena kita ini memang memiliki tujuan secara spesifik dan itu mungkin harus kita pahami dari kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang sudah kita buat. Karena di akhir peserta didik juga ini tidak hanya menerima ijazah dan transkrip, tapi juga menerima SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, di mana surat keterangan itu menggambarkan tentang kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki oleh peserta didik. Itu saja mungkin yang disampaikan. Hal-hal lain yang nantinya menjadi pertanyaan bisa kita bahas setelah ini. Selanjutnya mungkin disampaikan oleh Pak Ketua untuk memberikan arahan. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Supri. Pakai sambutan lah dikit. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi yang telah menyampaikan kinerja perkuliahan kita yang insya Allah nanti sekali lagi perlu saya ingatkan tanggal 13 hari Senin September 2021 kita sudah memulai perkuliahan ya, yang jadwal Senin sampai Kamis itu semuanya offline dan untuk Jumat Sabtu nanti ada yang offline dan online. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dalam hal ini Bapak KMD NSD menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan khususnya sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ini. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul
walaupun ya modelnya Google Meet ya. Ada yang Meet, ada yang offline ini, gabungan ya. Nah, mungkin saya tidak banyak ya yang disampaikan tadi. Intinya adalah bagaimana semoga pembelajaran ke depan akan lebih baik ya, karena akan terus kombinasi ya antara kurang aja. Masa ini nggak bagus ya. Dilanjut ya. Oke, karena ini model pembelajaran kedepannya ini ya tetap akan kombinasi antara online dan offline. Itu akan menjadi bukan akan menjadi tren lah ya. Karena kalau kata Menteri Luhut Binsar Panjaitan itu kita harus sekarang ini bagaimana hidup bersama dengan COVID katanya ya. Nah, begitu juga di kampus juga akan melakukan hal seperti itu. Jadi online dan terus kita coba, kita uji, kita perbaiki dan semoga saja ke depannya juga akan lebih baik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab dan lain sebagainya. Ada satu kelas yang memang kita coba ini ya, yang kita coba full online yaitu kelas C. Jadi kelas C 1C itu kita coba ya itu full online. Karena memang karakteristik mahasiswanya itu yang jauh ya dari berbagai lokasi dan juga sangat jauh, maka kita akan coba melakukannya dengan cara online ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan coba tanya jawab ya, akan dipandu mungkin oleh Pak Dr. Edi nanti. Hal-hal apa saja yang mungkin harus kita persiapkan untuk menghadapi pembelajaran untuk tahun 2021-2022 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Kaimuddin Muslim, Ketua Sekolah Biasa Kepala. Langsung saja mungkin pada para Bapak Ibu dosen ada hal yang perlu disampaikan, baik itu berupa penambahan ataupun masukan untuk pembelajaran ke depan ataupun berkaitan dengan proses pembelajaran yang berbasis salah satunya IT net online ini sendiri. Ya, silakan kepada para Bapak dan Ibu. Pak Doktor Arifin, Pak Zainal, silakan. Ada yang ditanyakan mungkin. Tadi sudah angkat tangan. Siap, Pak Doktor. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua State Sirojul Falah, para Puket 123 dan tenaga administrasi serta segenap para mujahid pendidik State Sirojul Falah, mohon maaf ya. Kami agak terlambat gabung ya, tapi alhamdulillah bisa hadir ya melalui virtual meeting ini. Masukan saja ini kepada State khususnya bidang katakanlah akademik ya, karena kami ada keterbatasan dalam mengimplementasikan kegiatan proses-proses tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi. Jika berkenan mohon untuk membuat semacam tutorialnya Pak Dokter, tutorial di YouTube yang bisa kita akses, sehingga seperti tadi membuat ini dan itu kan kami belum menguasai secara maksimal. Mudah-mudahan Pak Dokter berkenan membuat tutorialnya di YouTube atau apa, nanti kita bisa buka pada setiap saat gitu, sehingga pada 2 sampai 23 hari ke depan ini kita bisa kuasai, mudah-mudahan gitu Pak Dokter ya. Itu saja mungkin masukan sementara ya, khususnya kepada Pak Dokter Edi ya, berkenan membuatkan tutorial pengisian ini dan itu yang disampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih masukannya. Saya usahakan segera untuk membuat tutorial ya, biar kita bisa memahami. Terima kasih Pak Dokter atas masukannya. Insya Allah akan segera nanti Sama-sama. disampaikan di grup kali ya, kalau sudah ada. Ya. Ya, Iya, betul. Mungkin ada lagi ini, mohon maaf Pak Supri. Ya, ada lagi mungkin dari rekan-rekan. Bu Haji Darlina, kabar gimana? Sehat Bu Haji? Sudah lama nih nggak ketemu Bu Haji. Ada Bu Haji? Kemudian juga selamat datang kami sampaikan nih pada dosen-dosen yang baru bergabung. Bu Haji sehat kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Mungkin ada yang disampaikan Bu Haji? Yang kemarin kan tahun-tahun kemarin terima kasih ya Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan itu Pak, kemarin kan Bapak udah model ada 2 orang dosen yang join dalam Google Form ya. Google Form. Google Classroom. Tapi kok kayaknya tidak berfungsi ya Kak seperti yang sekarang. Apa memang sekarang beda dengan yang kemarin-kemarin? Untuk kemarin Google Classroom itu tidak terkelola secara baik. Artinya baru sekarang. Ya, dosen buat Google Classroom-nya, kemudian disebar melalui WA, kemudian juga mahasiswa masuk, dan terkadang mahasiswa masuk dengan akun yang berbeda-beda. Akhirnya akun yang berbeda-beda itu ada yang absennya tidak lengkap dan seterusnya. Ini menjadi kendala dalam proses penilaian. Jadi untuk tahun ini saya berusaha mengumpulkan Google Classroom itu dalam satu tempat lah. Ya, tempatnya sites yang saya buat. Jadi nanti ketika proses pembelajaran Bapak dan Ibu hanya mengklik kelas itu dengan catatan masuknya harus dengan akun yang sudah didaftarkan itu. Jadi kalau akunnya tidak terdaftarkan kemungkinan tidak bisa masuk. Demikian juga nanti mahasiswa kalau akunnya tidak didaftarkan dia tidak akan masuk. Kemudian juga nanti ketika ada mahasiswa yang belum masuk, baiknya diarahkan saja ke kampus ya. Jadi di sini nanti admin yang menambahkan mahasiswa tersebut sebagai student ya, sebagai siswa. Jadi Bapak dan Ibu hanya membuat mengajar di kelas. Kemudian juga kalau untuk pertemuan nanti Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan di Google Meet ya. Di Google Meet atau mungkin kalau menggunakan Zoom juga silahkan, dan tampaknya memang menggunakan Zoom itu ada kendala di mahasiswa kita yang rata-rata ekonominya lemah lembut ya kalau kata Pak Kaimuddin. Lemah lembut, jadi dia menggunakan Zoom itu juga kuotanya agak besar terserapnya gitu. Maka kita menggunakan Meet ya yang memang masih memungkinkan. Terima kasih Bu Haji, semoga sehat selalu, dan saya merindukan Bu Haji segera di sidang terbukanya. Kita bisa menghadiri sama-sama dan mudah-mudahan dimudahkan ya Bu Haji semuanya. Amin. Mungkin ada perkenalan dulu ya dari Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Ya silakan Pak Nur Hasan untuk bisa berkenalan, waktunya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Merdu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah. Yang terhormat Pak Ketua Sirojul Palah beserta Buket 1, 2, dan 3, serta Pak Kaprodi, serta Bapak dan Ibu dosen semua. Perkenalkan, saya Nur Hasan. Alhamdulillah diamanahkan oleh Pak Ketua untuk membantu di SIPA ini. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada saya dapat saya jalankan dengan baik. Kebetulan kalau usia mungkin saya masih muda ya, walaupun tampang terlihat tua, cuma usia masih muda. Saya usia baru 30 tahun
ya usia baru 30 tahun. Kebetulan sekarang sedang menyusun disertasi S3 di Uninus Bandung. Ya sambil belajar mengajar mungkin kali ya. Mohon bantuan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan mau membimbing saya seperti itu. Mungkin sedikit perkenalan dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hasan. Selamat bergabung. Mudah-mudahan kita menjadi bagian ya dari keluarga besar Sekolah Tinggi Negeri 2 Kepala. Mungkin ada lagi ya, saya nggak maaf nih. Pak Alek mungkin ada sekian, atau mungkin ada rekan-rekan kita nih, saya belum sebut namanya satu persatu. Rekan ada lagi dari siapa ya Pak? Ohan. Oh, kan ada Pak Ohan. Oh, satu lagi Pak Ibu ya. Ada Ibu. Oke, mungkin nanti inilah. Pak Alek punya sama Pak? Silakan Pak. Tidak ada. Pak Hasan. Kamu mana? Silakan mana? Cukup. Pak Supri, silakan Pak Supri. Ada sampaikan Pak. Kak Prodi. Ya Pak Alek. Ada pertanyaan dari saya. Ya. Tadi kan ada absen secara virtual ya. Iya. Itu dikhususkan untuk kelas online atau kelas offline juga? Ya. Ini ada pertanyaan menarik, bagus ya, terkait dengan absensi. Apakah absensi ini pembelajaran online saja atau offline saja? Saya berharap absensi atau agenda ke depan ini tidak berbasis pada paper, ya, tapi berbasis pada Google Form. Karena sampai saat ini kita menggunakan Google Form itu aman ya, artinya kita tinggal mudah mengklik saja dibanding dengan paper. Artinya pada saat pertemuan offline pun sebenarnya Google Classroom ini masih bisa digunakan secara baik. Nah, kemudian terkait dengan apakah absensi itu hanya digunakan pada saat offline saja atau online saja, jawaban sementara dari saya berharap absensi ini bisa digunakan pada saat online dan offline, gitu ya. Tapi terkait dengan offline, mungkin ada tambahan absensi yang dibuat oleh bagian administrasi. Itu saja mungkin Pak Hasan ya. Terima kasih. Langsung Pak Supri, silakan Pak Supri. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu terkait dengan hal-hal yang sifatnya masukan yang lainnya. Tentunya kami berharap kepada semua elemen, khususnya saya pribadi dan seluruh dosen, agar kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah kita ataupun kita ditugaskan terkait dengan skema pembelajaran yang akan dilaksanakan di tahun akademik 2021-2022 ini. Sedikit mungkin dari saya berkaitan dengan proses pembelajaran ini, perlu saya sampaikan mahasiswa-mahasiswi yang ada khususnya semester 1 ini sekitar 130 maaf. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, 130 mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Kepala ini, dan perlu saya sampaikan juga mungkin 90% dari mahasiswa-mahasiswa kita adalah yang mendapatkan beasiswa langsung dari kampus, dalam artian yang insya Allah nanti akan dicarikan secara realnya pendanaan dari mereka sendiri, baik itu melalui jalur Pancakarsa ataupun KIP dan yang lainnya. Kenapa saya sampaikan hal ini? Tentunya ada berkaitan dengan proses pembelajaran kita. Oleh karena itu berkaitan dengan para mahasiswa-mahasiswi
full mendapatkan beasiswa dari semester awal sampai semester akhir, khususnya di semester 1 ini. Dan tentunya kita pun berharap mereka benar-benar melaksanakan proses pembelajaran di Studio Pala ini, sehingga semua elemen mari kita sama-sama untuk memberikan spirit dan dorongan mereka, dan nanti yang insya Allah yang akan kita laksanakan program-program tertentu khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswi semester ini dan khusus lagi yang mendapatkan beasiswa ini tentunya akan kami kelola gitu Bapak dan Ibu. Akan kami kelola sebaik mungkin ya, karena di prosesnya juga melakukan pembelajaran terkait dengan mata kuliah masing-masing. Sedikit saya sampaikan ya, mohon maaf pada Pak Dr. Edi dan yang lainnya. Mungkin ini sedikit keluar dari proses sistem classroom ya. Kedepannya insya Allah nanti akan kami kumpulkan para mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini, yang saya katakan tadi semester 1, yang sekitar 90% dari 130 orang itu dikumpulkan untuk melaksanakan sebuah program yang insya Allah nanti akan kita rancang dengan K1 dan yang lainnya ya, terkait dengan identitas kita di perguruan tinggi Sri Pala. Ada hal-hal yang nanti akan kita rencanakan atau akan kita desain. Yang pertama, para mahasiswa-mahasiswi ini kita harapkan dari semester 1 sampai nanti semester 4 itu mereka bisa menempuh menghafal juz 30 ya, juz 30. Artinya apa? Artinya bagi mahasiswa-mahasiswi yang memang full beasiswa itu mau tidak mau mereka kita dorong, mereka kita bimbing, dan mereka kita arahkan untuk bisa menghafal juz 30. Walaupun nanti ada petugas khusus yang memang ditunjuk oleh Pak Ketua berdasarkan kesepakatan, tapi secara umum bagi para dosen apapun itu mata kuliahnya ya, apapun mata kuliahnya, sedikit memberikan atau kami harap memberikan spirit lah bagi mereka dari awal ini atau semester 1 ini sampai nanti semester 4 mereka sudah bisa melaksanakan tugasnya ataupun mereka sudah bisa menghafal juz 30. Itu yang pertamanya. Kalau bisa dikatakan program kita lah secara umumnya menghafal juz 30. Yang kedua, nanti pun insya Allah ini makanya saya minta bareng-bareng dengan Bapak dosen dan Ibu dosen ya, untuk mendorong dan ini mereka. Tentunya para mahasiswa-mahasiswi kita itu berasal dari berbagai macam latar belakang, baik itu dari pondok pesantren ataupun non pondok pesantren. Namun setelah kita akumulasi dari 130 orang ini memang sekitar 50-60% itu dari pondok pesantren, seperti misalkan dari Al-Karimah, dari Nurul Furqon, dan dari Mustahidin ya, dan MK Mutmainul Qulub. Nah tentunya intinya para mahasiswa-mahasiswi yang memang melatar belakang pondok pesantren nanti itu akan kita arahkan kepada identik mereka itu sendiri gitu. Di samping tadi tugas, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini semuanya saya sampaikan ini karena waktu kita sulit untuk ketemu dan rapat juga ini sudah mau memasuki masa pembelajaran, dulu saya sampaikan dulu lah ya. Yang kedua, setelah melihat dari daftar belakang tersebut, ya tentunya di samping juz 30 bagi para semester 1 ini yang mendapatkan full beasiswa, kami arahkan sesuai dengan latar belakang masing-masing. Contoh, saya contohkan misalkan ketika kita mengakomodir para mahasiswa dari NF Nurul Furqon, mereka kan identik Al-Quran. Bagaimana ada sebuah sebuah rancangan dari kita semua, mereka bukan hanya juz 30 saja, tapi mereka diperdalam wilayah misalkan qiraatul syafa'nya atau tahsin Qur'annya, karena memang identik dengan itu. Nah, itu menjadi barometer yang sebagaimana tadi dikatakan K1 bidang akademik, nanti bisa jadikan sebuah SKPI ya Pak Dr. Edi ya, SKPI.
Itu ketika kita berbicara dari Nurul Furqan. Misalkan berbicara dari Al-Karimah misalkan, itu saya lihat basic dari Pondok Al-Karimah itu kan adalah kitab kuning ya. Nah, kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman dosen di struktur, ya bagaimana nanti di samping juz 30 bagi mereka pun tahap keduanya itu kita arahkan kepada memiliki potensi tahfiz kutub, ya, atau hafalan Al-Quran. Kalau NF tadi Quran, kalau ini kan karena salafi sifatnya nanti itu kitaban, kitab kuning, mungkin nanti kita arahkan sebagai skillnya itu mereka menghafal kitab yang budaya yang ada di pondok pesantren, misalkan dari Jurumiyah ke Yakulu, bahkan nanti ke level kitab yang monumental yaitu Alfiyah. Kemarin saya sudah koordinasi dengan perwakilan dari Al-Karimah, ya, kami sampaikan program tersebut. Kami harap yang dari Al-Karimah itu yang mendapatkan beasiswa full dari semester 1 sampai semester 4 itu setelah lulus dari Sisra Jawa Pala itu sudah hafal Jurumiyah, Yakulu, dan Alfiyah. Nah, ini baru rancangan, tapi ini mudah-mudahan saya minta dorongan dari para dosen, ada ibu dan dosen, ya. Nah, misalkan dari MQ, Mutmainul Qulub, saya lihat itu basisnya basis bahasa. Ya. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua. MQ basisnya basis bahasa, Mutmainul Qulub yang ada di Cikaret itu, otomatis kita arahkan kepada wilayah linguistiknya atau bahasanya, baik itu Arab ataupun Inggrisnya. Nah, ini ada rencana ke depan, yang mudah-mudahan kedua minggu dari Bapak dan Ibu, yang semester 1 ini, apakah mereka nanti semester 4 atau semester 5, nanti insya Allah akan kita kirim ke Pare atau Kediri ya, ataupun mungkin kampung Inggris lah, seperti itu. Nah, adapun yang di luar pondok pesantren nanti kita arahkan ke skill-skill yang mereka inginkan, seperti media atau misalkan mereka berbasis bisa dakwah berbasis media atau apalah. Nah, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada para bapak dan ibu dosen. Kenapa? Karena memang saya ingat ketika mohon maaf ya, Pak Dokter siapa yang di mana, Pak Ujang ya, Pak Ujang Ruhyat ya. Saya ingat kepada Pak Dr. Ujang Ruhyat ketika beliau mengajar tafsir, ya ternyata beliau itu menyelipkan berbagai potensi di pengajarannya, walaupun memang secara formal tidak berkaitan dengan pembelajaran tafsir misalkan. Seperti beliau itu memasukkan elemen-elemen lain lah untuk membuka ataupun menumbuhkan skill para mahasiswa-mahasiswi. Misalkan mohon maaf nih Bu Haja, ya misalkan di IAD misalkan Bu Haja. Mungkin di IT-nya, di genjot, di wilayah IT-nya misalkan seperti itu. Ini contoh saja. Ya mungkin itu tambahan dari saya selaku dan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi dari dosen. Silakan. Bu Haji mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Bu Haji silakan Bu Haji. Oh iya. Terima kasih Pak. Untuk mengenai rencana Pare sampai di mana Pak? Saya ada kenalan di Pare, itu teman baik saya, mungkin bisa nanti dibantu ke sana. Yang Pare. Oh, Pare. Oh ya Bu Haja. Terima kasih atas informasinya. Ya, insya Allah Bu Haja nanti di sini kan ada yang KIP, ada yang Pancakarsa ya beasiswanya, yang itu sudah jelas sudah mendapatkan beasiswa. Ya tentunya kalau yang Pancakarsa dan KIP itu ada semester 3 dan semester 5 ya. Nah, mungkin itu mereka sudah bisa dipotensikan untuk dikirim ke sana. Ya. Kemarin saya sudah ngobrol. Ya, Bu Haja. Sudah sampai sejauh mana, maksudnya langkah-langkahnya untuk ke sana, udah ada link atau gimana? Kalau belum ada, bisa saya bantu. Saya kenal baik teman saya punya asrama di sana, punya khusus besar gitu. Oh iya. Terus terang aja ya Bu Haja dan yang lainnya, untuk masalah langkah-langkah khususnya dalam wilayah link, kita memang belum memiliki link bagaimana untuk di sananya ataupun teknisnya seperti apa. Yang jelas memang kita belum memiliki hal tersebut. Pembicaraan kami khususnya dengan Pak Ketua kemarin baru bagaimana kita merekrut dulu beberapa orang yang kira-kira ada potensi ataupun ada keinginan lah dari mereka untuk belajar di Pare selama 6 bulan.
Nanti teknis pembiayaannya pun nanti memang masih kita kita bicarakan Bu Haja dengan Pak Ketua, Ya. apakah memang pure dari uang beasiswa itu atau mungkin nanti ada hal-hal tambahan. Ya mungkin nanti Bu Haja bisa sampaikan ke di sana kira-kira bagaimana maaf ya pembiayaan di sana, terus kehidupan di sana, dan nanti akan kita matchingkan dengan kesiapan di kita mobil khusus dalam wilayah Jadi kalau sendiri. Bapak semuanya udah siap, nanti siapa yang mau dikirim, nanti saya kasih kontaknya. Itu teman kuliah saya, memang dia punya homestay di sana gitu. Dia memang punya rumah di sekitar itu kampung Inggris itu. Cuman sekarang kampung Inggris ini kan sekarang sepi ya Pak selama pandemi. Jadi kemungkinan mudah-mudahan ada jauh lebih murah harganya gitu. Oh iya. Nanti bisa siapa nanti yang koordinator di sini dari kampus, nanti saya kontak ke teman saya itu, bisa nanti dia diurus semua. Nama bimbelnya apa Bu Haja? Saya tanya dulu sama teman saya ya, nanti kalau misalnya kalau Pak Nana sudah ada link nggak apa-apa, maksudnya kalau Ya, siapa tahu sama gitu. Oh, Pak Nana sudah ada link ya. Nanti saya tanya sama teman saya. Kalau sudah ada link ya nggak apa-apa, pakai Pak Nana aja yang sudah ada. Nggak apa-apa Bu Haja. Saya belum ini juga. Ya banyak sih teman-teman saya pernah stay di sana. Oh iya. Dia ada beberapa rumah di kampung Inggris itu. Jadi, tapi kalau misalnya Pak Nana sudah ada link ya, mungkin lebih baik dengan Pak Nana. Maksudnya nggak usah teman saya itu, karena kan saya juga belum tahu info apa kan Pak Nana sudah banyak info atau rencana ini kegiatan. Ya nanti saya akan wajah sama. Ya. Oke, ya terima kasih atas informasinya Bu Haja dan Nana. Yang jelas dalam sedikit pembicaraan saya tadi, kami harapkan kita bareng-bareng lah bersama para dosen, baik dari sisi pengarahan terhadap bahasanya, untuk wafelnya misalkan ya tadi kita cari ataupun kita sediakan baik di sananya ataupun dari pihak internal kampusnya, ataupun nanti mungkin para dosen, ibu atau dosen, bapak dosen, ada link yang semacam media lah gitu. Misalkan mereka ketika keluar dari Street Radio Pala itu sudah bisa, yang mungkin dulu saya pernah mencetak dari Bu Haja ya, mereka itu sudah bisa membuat animasi sholat, animasi zakat atau haji lah. Mereka sampai ke wilayah itu membuat animasi-animasi. Sebagaimana yang tadi saya katakan, mahasiswa kan dari berbagai macam latar belakang, kita tidak bisa memaksakan yang ini harus ini, yang ini tidak. Tuh. Tadi dari sisi bahasanya atau dari sisi medianya. Pak Supri. Ya silakan Bu Haja. Kalau misalnya nanti masih ada berapa? Ada berapa? 30 ya Pak Kemudi? Ada 30 ya? Semua 30 mahasiswa ya? Ya kalau untuk semester 1-nya 130 Bu Haja. Yang itu Pancakarsa maksud saya. Oh, yang Pancakarsa 30 mahasiswa. Misalnya gini, saya ada link di Bandung di pesantren pertanian itu ada homestay-nya. Jadi dia belajar pertanian di situ. Nanti belajar e-commerce, jadi menjual melalui online kayak gitu diajarin juga. Pengolahan hasil pertanian juga gitu. Mungkin untuk mahasiswa yang tinggal di daerah atau dia masih mempunyai lahan pertanian di desanya, di tempat orang tuanya, bagus juga kalau dia mengikuti macam magang di pesantren di Ciwidey di Bandung. Ciwidey. Itu ya. Itu bagus soalnya kan biasa untuk magang anak-anak SMK pertanian. Jadi nanti dia belajar setiap pagi dia ke lahan, kemudian sore dia sekolah pertanian, dia pelatihan bagaimana menjual secara e-commerce, menjual sayurannya itu secara e-commerce, secara online melalui Shopee atau Tokopedia kayak gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa disarankan untuk anak-anak untuk seperti kegiatan magang gitu. Ya, begitu saja Pak Supri. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan kami juga tadi awal saya sampaikan, walaupun kita mengajar berbagai macam mata kuliah, tapi sedikit banyaknya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk mengarahkan baik dari sisi tadi
agenda besar seperti misalkan bisa menghafal juz 30 atau agenda yang lanjutannya sesuai dengan skill masing-masing, apakah di wilayah Al-Qur'annya, tafsir Quran, atau di wilayah kitabnya, atau di wilayah bahasa TOEFL-nya, atau mungkin nanti ada juga di wilayah keterampilan. Jadi keterampilan juga bisa ke pertanian ataupun ke media ya, ke pengelolaan media dan yang lainnya seperti itu mungkin. Terima kasih atas masukannya. Ya, silakan. Mungkin ada apa memang Pak Edi? Cukup ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan proses pembelajaran kita mulai hari Senin. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita dimudahkan. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan atau ada kata-kata penutup dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Kalau ada. Jika tidak ada, Cukup Pak Edi. Ya, kita tutup. Silakan Pak Ketua. Cukup aja. Udah cukup. Cukup. Ya. Oke, terima kasih. Terakhir kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya, atas segala kekurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.